keduanya, baik ulama dan umara, kalau mereka padu ya, atau komunikasinya juga baik, ya pasti ada penyeimbang lah. Ya karena kalau kita pakai logika yang menyatakan the power tends to corrupt itu memang itu memang rawan itu, sehingga perlu masukan-masukan dari pihak lain. Tapi kalau relasi ulama umara itu kan ada dua golongan ulama kita ya. Ada yang menjaga jarak, ada yang memang masuk ke dalam. Nah, semuanya sikap yang tidak boleh dipertentangkan satu sama lain karena plus minus pasti ada. Tidak boleh dikatakan bahwa yang dekat ke pemerintah nanti dikatakan ulama su lah ya, ulama yang buruk, enggak. Karena masing-masing punya tujuan mau memberikan nuansa keagamaan dalam kebijakan-kebijakan bernegara, pemerintahan. Nah, mungkin justru karena dekatnya dengan pemerintah, akses untuk memberikan masukan itu ada atau terbuka luas. Sementara kalau dia menjaga jarak ya, mungkin posisinya lain atau kontribusinya mungkin lebih minim ketimbang yang mendekat. Jadi kedudukannya mempunyai sikap yang tujuannya sama, memberikan nuansa keagamaan, eh, mungkin nilai moralitasnya mungkin yang lebih dikedepankan di dalam kebijakan-kebijakan bernegara. Nah, jadi pemerintah harus merangkul ulama, ya ulama juga harus mendampingi pemerintah. Karena kalau misalnya oposisi oposisi yang uh, hard power gitu, hard power itu pasti ada juga ya, pasti ada juga karena yang namanya ideologi ulama terkait dengan politik kan beda-beda. Ya, jadi stigma bahwa ulama yang dekat ke pemerintah itu dianggap buruk, ya, nggak boleh kita pukul rata ya. Zaman dulu kan eh, banyak ulama kita yang betul-betul betul dekat deh masuk dalam sistem, tapi dari dalam dia bisa berjuang. Nah, suatu saat mentok misalnya, ada juga ulama kita yang mundur ya, jaga jarak. Tapi selama masih bisa ini, itu ulama memang harus dirangkul. Nah, karena boleh dikata juga sejak awal kemerdekaan ulama kita ini sudah perannya sudah besar. Konstitusi juga dibangun, perjuangan atau kontribusi pemikiran ulama kita ada di situ. Nah, jadi kan nggak boleh kita menyatakan ini kategori ini kategori eh, tidak selamanya. Karena kalau kita atur kembali lagi ke dasar-dasar agama kita, misalnya di Islam ada hadis yang ini ternyata tinjauan hadisnya juga bukan seperti itu maknanya kan, bukan seperti itu. Jadi ada yang menyatakan misalnya menisbahkan kepada Imam Ash-Syafi'i bahwa ulama yang benar-benar ulama itu yang dimusuhi oleh pemerintah kan nggak seperti itu kan. Ternyata dicari naskah seperti itu nggak tepat juga nggak valid ternyata data itu. Ya, secara sosialnya juga realitasnya memang ulama nggak semuanya harus dimaknai. Nah, peran ulama itu dengan ininya yang jelas yang dibutuhkan adalah ulama yang berkarakter, teguh pendirian, ya tidak berarti melemah ketika berhadapan dengan penguasa, kebenaran disembunyikan demi kepentingan tertentu, kan nggak boleh. Ya, ada kan hadis itu menyatakan ya jihad yang paling itu berkata benar di hadapan penguasa kan. Nah, ini kan tantangan. Bisa nggak ulama yang dekat dengan pemerintah misalnya, ketika misalnya harus memberikan masukan, harus dalam tanda petik meluruskan sebuah kebijakan, ide-ide yang ada, nah dia berani, nah itu kan bagus itu. Kedekatan dengan pemerintah bukan berarti dia harus terkooptasi, dia harus diatur dan dia harus tunduk dengan apapun kebijakan. Tapi ulama yang betul-betul ulama dan ingin membangun bangsa ini, ketika dia dekat dengan kekuasaan atau punya akses, justru karakter seperti ini dibutuhkan.
Banyak kok ulama kita yang seperti itu. Ya. Kita harus memahami peran ulama itu. Jadi ulama ini lokomotif umat, ya, membimbing umat, mencerahkan umat, dan mengarahkan umat ke jalan yang benar tentunya. Itu dengan perannya. Eh, Jalan atau metode yang mereka tempuh, itu kan beda-beda ya, beda-beda. Dan untuk menyatukan metode mereka itu kan sulit. Ya, kita harus pahami itu. Maka kita juga harus menghargai peran ulama kita karena bagaimanapun kan keilmuan dan keteladanannya itu yang bisa menjadi oase ya, semacam oase untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus menjadi ulama yang berkarakter seperti itulah yang harus kita teladani. Kamu gini, banyak orang yang alim sebenarnya, alim ya. Dia keilmuan oke, bacaannya oke kan, pengalaman atau waktu durasi belajarnya oke. Tapi kamu belum tentu punya keteladanan nih. Kita itu surplus orang pintar, tapi kita minus dalam hal keteladanan. Nah, ini keteladanan ini yang penting. Keteladanan yang seperti apa yang kita sudah jelaskan tadi, ya ulama yang berkarakter, ulama yang paradigmanya memang, paradigma dasarnya dan visinya adalah untuk mencerahkan dan membimbing umat. Nah, metodenya tadi, dia apakah dia mendekat ke pemerintah punya akses atau menjauh, ya itu whatever lah. Tapi tujuan awalnya, visi awalnya itu tidak boleh bergeser. Nah, ketika satu saat misalnya harus menyatakan yang benar atau menyatakan sesuatu atau memberikan koreksi, nah, dia berani dengan tentu dengan cara-cara yang bijak kan. Karena seorang ulama itu yang betul-betul alim, pasti ketika menyampaikan sesuatu tentu dengan cara proporsional, bijak. Karena dakwah itu kan ditentukan banyak hal. Nah, jadi ulama kan ada pesan dakwah yang disampaikan. Kata-kata, tindak tanduknya, gerakan-gerakannya, aktivitasnya itu sebenarnya isinya dakwah. Tapi dakwah itu baru sukses. Pertama, materi dakwah itu kan harus pas ya, harus pas. Yang kedua, keteladanan dari orang yang memberikan dakwah itu. Nah, apakah dia bisa didengar atau tidak? Yang ketiga, ya sarana sarana ketika berdakwah itu. Ya, bisa tadi itu dengan metode sarana dari dalam dia, from within kan. Ya, dia bukan dari luar. Nah, kemudian momentum pastinya momentum. Nah, kalau tidak diperhatikan empat hal ini, ya, pesan dakwah itu tidak akan sampai, nggak sampai. Malah biasanya ya tidak sesuai target. Karena kan misalnya begini, kita sekedar menjadi oposisi, ya, oposisi, tapi eh, tidak mempertimbangkan hal-hal yang seperti tadi. Jadi sekedar bersuara, belum tentu itu implemented kan. Jadi eh, kembali lagi proporsional itu dalam cara kan metode apa tujuan menentukan sarana ya. Tujuan kalau tujuannya begini mungkin pemikiran ulama ini saya mungkin sarannya lebih baik saya lewat sini. Kalau begini saya lewat sini. Ah itu kan beda-beda antara ulama. Jadi kita harus tetap mengedepankan asas keteladanan dari ulama kita itu. Mereka punya peran yang besar ya dan harus memang mendampingi ya, harus membersamai dan harus aktif memberikan masukan-masukan kepada umarok kita. Kalau ini dua 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 apa lembaga ini ulama misalnya ya dan pemerintah ya atau secara personal lah ya personal ulama-ulama ini dan pemerintah saling berdampingan, saling menghargai, terutama pemerintah ya, merangkul ulama-ulama kita bukan dalam kapasitas untuk memuluskan apa implementasi program atau ide keinginan mereka, tapi benar-benar
menghargai dan berharap ada masukan dari mereka. Nah, itu yang bagus tuh. Nah, pasti jalan terang kita dapat, kita peroleh adem ayem itu. Ya, ulama-ulama kita kan rata-rata toleran kok. Memang begitu Islam, toleran. Kalau ada yang berlabel ulama tapi ternyata apa? Menghembuskan intoleransi, ya pasti pasti ada masalah di situ. Ada masalah di situ. Saya kira itu ya.